Ya, biasa aja. Karena itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui dan kita sebagai advokat sudah terbiasa lah dalam proses hukum seperti ini. Ya kita harus sampaikan kepada kita ini proses harus dilalui dan dalam proses ini nanti kita ikutin aja prosesnya karena dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan proses hukum ini dan ini mau tidak mau harus dilalui, harus dilaksanakan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Dia dalam keadaan santai, saya ketemu, saya ngobrol, saya jelaskan, insya Allah Rabu kita sidang, kasus perdatanya tetap berjalan. Ya udah lanjut aja bang, kasusnya kita cari kebenaran, saya bilang karena apapun, walaupun kamu dalam keadaan ditahan bukan berarti Nikita adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan. Yang Rabu itu sidang perdata ya? Sidang yang pidana ini kapan? Belum, itu nanti biar jaksa yang menjelaskan karena itu menjadi kewenangan jaksa. Yang jelas dia santai, dia cuma titip aja sama saya. Proses hukum ini harus kita lalui nih, mau tidak mau karena Niki sekarang ditahan, penahanannya adalah 20 hari dan itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Bang, Posisi dan di dalam ini. Iya, kalau Niki kan udah kuat. Dan bagi dia, jadi gini, kalau Niki itu memang merasa yakin bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut dia bahwa itu adalah tidak melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan dugaan pemerasan, dia pasti tegas. Itu Niki, karena Niki yakin bahwa dia tidak merasa melakukan pemerasan. Bagaimana dia nggak kenal dia ini dimintain tolong seperti itu, ya? Uang yang 3M yang dimaksudkan kejaksaan itu uang apa ya Pak? Saya nggak tahu, itu mungkin uang sitaan. Uang sitaan? Ya, mungkin uang sitaan. Dari siapa Bang? Ya, pasti dari Nikita. Tapi belum diketahui itu uang diperuntukkan untuk apa? Oh nggak tahu, coba tanya yang nyita, kan bukan saya yang nyita. Kalau saya yang nyita saya tahu nanti. Bang, ada juga kendaraan nih bang, mungkin Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Uangnya bukan juga uang itu. Kalau uang Nikita, Selain itu apa aja yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu. bang, selain apa terkait menyangkut apa pemerasan, ini kan ada pasal yang sudah dibacakan juga oleh pihak kejaksaan terkait TPPU-nya bang. Ya nanti dibuktikan aja, buktikan aja lah, karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Untuk sidangnya dilakukan kapan Pak? Saya belum paham. Tanya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka lah nanti yang akan menyidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Bang, tadi abang dari dalam untuk apa mendatangani beberapa berkas ya. Artinya dapat informasi juga nggak sih bang kalau Niki itu di dalam di kamar berapa orang gitu? Perempuan ini yang tahanannya. Iya. Pantas nggak saya nanya gitu. Ini kan tahanan perempuan. Saya paling di batas itu aja. Karena begitu masuk ke sana itu perempuan semua. Paling saya di depan ini ada ini kan depan ini masuk. Nah di situ ada petugas. Ya paling sampai di situ aja. Yang di sana udah perempuan semua. Nggak mungkin dong saya sampai ke dalam sana. Makanya paling saya minta nih kita ketemu saya. Yang lain-lain saya nggak paham. Ini tahanan perempuan. Kalau tahanan laki mungkin masih logis saya masuk ke dalam. Nah untuk Mail itu bang? Mail ada yang tim lagi yang ngurus. Bang, tentang kali ini gimana? Kali ini kan yang pertama kali Bang. Saya nggak, itu nanti kalau perasaan-perasaan pas lagi kita urusan perasaan nanti saya tanya. Hari ini urusannya hukum.
bukan urusan perasaan. Bang, ini kan nanti juga hari Rabu sidang perdata, itu persiapannya seperti apa, Bang? Ya kita ikutin aja prosesnya. Yang jelas semuanya itu dalam muara untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, titik pangkalnya, intisari dari semuanya adalah mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Adakah tidak persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang sebagaimana yang dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Itulah kita uji semuanya karena semua pasal itu ada sebuah unsur. Unsurnya itu melekat dan tidak bisa kita ganti-ganti. Contohnya kasus pemerasan itu berarti kan ada ancaman, kekerasan dan sebagainya. Ya oke lah, nanti itu urusan di ruangan sidang ya. Yang agendanya apa bang? Sidang perdata sendiri kan? Ya kita ikuti proses perdata kan biasanya ada pemanggilan, nanti seperti apa. Nanti hakim perdata yang memutuskan apakah mediasi dan seterusnya. Karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung apabila para pihak sudah lengkap, proses selanjutnya adalah mediasi. Tapi Kaniki sendiri akan dihadirkan nggak, Bang? Kan kemarin sempat Ya kalau Abang misalnya pengen- memungkinkan dan diwajibkan, karena kalau peraturan Mahkamah Agung itu diwajibkan hadir. Nah nanti kita lihat, itu kan masalah teknis ya, apakah memungkinkan atau tidak. Nanti itu kewenangannya ada di tangan jaksa. Bang, berbagi ilmu nih Bang. Mungkin saya ataupun masyarakat juga belum tahu ya. Artinya kan kemarin ada gugatan yang 100M ya. Nah ini kan sudah P21 ya Bang. Persoalan beda itu. Hah? Persoalan beda, pidana perdata, tapi perdata ini mengikat. Persoalannya perdata ini terkait dengan wan prestasi. Wan prestasi itu adalah sebuah peristiwa hukum. Ya. Di mana adanya sebuah perbuatan kedua belah pihak membuat sebuah kesepakatan baik lisan maupun tertulis. Nah, kalau memang itu bisa kita buktikan bahwa itu ada kesepakatan lisan terkait dengan keinginan dia mereview, keinginan minta tolong dan sebagainya, dan dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar dibagi 2 miliar, menurut saya sebagai seorang ahli hukum bahwa itu adalah sebuah deal kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu adalah kesepakatan lisan. Kalau ada kesepakatan lisan tiba-tiba diingkari, itu namanya wan prestasi. Itulah yang kita uji di pengadilan perdata. Kalau pengadilan perdatanya bisa kita uji, maka dengan sendirinya case yang pidana ini harus di-hold terlebih dulu, harus untuk sementara di-hold atau dihentikan dulu sambil menunggu perkara perdataannya. Karena ini terkait walaupun persoalannya beda, rezimnya beda, tapi ada keterkaitan. Keterkaitannya itulah terkait dengan peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya itu adalah keterkaitan antara cairnya uang 4 miliar ini uang apa. Inilah yang saat ini kami uji. Nah, berdasarkan percakapan yang kami terima, baik dari Ismail maupun dari Nikita, mereka lah yang meminta tolong sehingga ada sebuah deal atau kesepakatan dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dibayar 2 kali 2 miliar dan minta kalau bisa nanti direview. Inilah sekarang yang kami uji. Kalau perkara ini adalah wan prestasi, maka dengan sendirinya kasus perdatanya akan menjadi gugur. Termasuk yang 100 miliar itu. 100 miliar itu urusan lain. Jadi itu adalah urusan kerugian material. Tapi intisari gugatan wan prestasi itu adalah adanya sebuah kesepakatan lisan antara seseorang dengan seseorang untuk melakukan perbuatan mereview atau melakukan hal-hal yang baik dalam tenggang waktu, kalau tidak salah November ke November. Itulah yang akan kami uji secara keperdataan. Oke. Bang, penegasan aja nih bang. Berarti Nikita Mirzani merasa tidak memeras dokter Gajah. Ya pasti tidak memeras. Ngapain dia kenal? Tidak kok. Sekarang kalau kita tidak kenal, terus dia minta tolong, terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik, dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang. Menurut Pak Il, berapa Il? Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Oke. Tapi pihak sisi hukum kepolisian menilainya itu adalah pemerasan. Itu coba. Pemerasan itu ada unsurnya Pak, saya nggak perlu ceritakan. Unsurnya itu penting sekali. Kalau saya jelaskan sekarang, nanti nggak asik nanti sidangnya. Jadi Mail pun tidak merasa memeras. Mail nggak kenal kok. Sekarang Mail nggak kenal, ditelepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Bang, untuk rekaman percakapan kemarin
sosial media itu apakah akan berlapor? Kan sudah dilaporkan. Nah, sampai Yang dilaporkan bukan rekaman yang beredar, tapi merekam tanpa izin yang kita laporkan. Intersepsi, Bang. Persepsi. sudah sampai mana Pak? Laporan. Sampai di kantor polisi laporannya. Bang, tadi saya saksikan di Polda tadi pagi. Tadi ada perbedaan antara Niki dan Mail, yang kalau Mail di borgol, Niki enggak, itu Saya kenapa? nggak tahu, Bang? Saya nggak nyampurin yang begituan. Saya nggak paham. Tapi ada mungkin kewajiban atau Saya lumayan. Tugas saya bukan di sana, tugas saya nggak ngurusin begituan ya. Bang, definisi mamaras maksudnya apa? Seperti apa? Nggak perlu saya sampaikan. Urusan di ruangan sidang itu gampang itu. Simpel dan gampang. Nggak perlu pakai ahli, itu gampang. Pasalnya jelas saya. Bang, abang kan 2 tahun lalu pernah juga menangani dan membebaskan Niki, dan akhirnya sekarang masuk lagi. Mungkin pertanyaannya apa sih yang membuat abang tetap berada di samping Niki sih, Bang? Jadi di saat seseorang memang memerlukan bantuan hukum, dan menurut kacamata hukum saya sebagai seorang yang ahli hukum, bahwa ini ada hal-hal yang menurut saya maaf ya. Aja. Ya, kita break dulu aja. Sar. Ada Ki? Apa Ki? Udah, akhirnya Ya, udah selesai dijawab. lanjut. Yang lainnya aja. Tapi abang maksudnya nggak pusing gitu, Bang? Maksudnya bolak-balik gitu. Kamu tiap hari wawancara pusing. Bang, ini kan walaupun gimana Niki banyak fansnya ya. Artinya ada juga yang pengen besuk gitu, nengok. Nah, mungkin memberikan informasinya gimana, Bang? Apabila para fans yang pengen ketemu besuk gitu. Coba ke tanya ke Tahti itu petugas pedok, caranya besuk bagaimana tuh nggak paham. Sudah bisa, Bang? Aturannya saya belum paham, yang jelas kalau pengacara punya hak besuk boleh ya. Yang saya tahu hanya hak saya. Apakah keluarga itu sudah boleh dan tidak, nomor coba saya akan tanya lagi. Tapi menurut hukum seorang advokat itu manakala ingin bertemu dengan kliennya boleh. Jadi nggak ada masalah, misalnya besok lusa saya bertemu Niki, tidak ada larangan, termasuk bertemu Ismail. Niki ada request makanan bang untuk malam ini? Saya nggak paham. Saya tadi hanya membahas perkara aja, karena dalam waktu dekat akan saya fotokopikan berita acara pemeriksaan semua secara lengkap, biar dia bisa santai membaca apa yang menjadi keterangannya Mail, apa yang menjadi keterangannya dia, biar nanti Mail juga saya kasihkan berkas supaya satu sama lain mengingat apa yang pernah dia sampaikan dalam berkas berita acara pemeriksaan seperti itu. Bang, tadi Mbak Karutan menyampaikan bahwa Niki selamat mapeling itu tidak boleh dijenguk, Bang. Saya nggak paham. Kalau saya advokat, jadi jangan Anda tanya saya seperti saya pengunjung. Ya, saya advokat, saya punya hak. Jadi saya insya Allah
sepanjang itu adalah jam-jamnya memang pantas, jam-jam dibolehkan secara hukum, insya Allah kalau kita bertemu dalam rangka untuk proses pendampingan dan penegakan hukum, insya Allah sama petugas pasti diberi. Tapi kan jamnya jam yang pantas, artinya jam kerja ya. Tapi kalau malam ya nggak mungkin. Jadi saya pikir itu adalah hak yang melekat yang diberikan kepada advokat untuk bisa bertemu dengan kliennya. Jadi tapi kita lah yang mau ingin bertemu yang harus tahu diri. Jamnya ya harinya hari kerja, jamnya jam kerja gitu loh ya. Nah, lain-lain saya nggak paham karena itu mungkin ada kebijakan, ada aturan, mekanisme dan mungkin SOP-nya yang saya tidak paham karena itu menjadi aturan baku dari Takti. Ini hutan yang sekarang ini, mohon maaf ini hutan. Itu mereka yang punya aturan, jadi saya tidak mungkin bisa menjangkau hal-hal yang saya tidak paham. Oke, Bang. Sedikit soal yang kasus Fadil sendiri kan udah dilimpahkan ke rutan disiplin itu seperti apa sih Pak? ya sidang, tinggal ikutin sidangnya aja kapan. Kan bersamaan nanti itu sidang gitu. Kita ikutin aja sidangnya kapan. Yang jelas dengan itu P21 terbukti patut diduga. Iya. Oke. Oke. Udah ya, habis Bang. ini saya balik. Apa lagi sebelum saya balik? Komunikasi sama anak-anak gimana? Saya nggak paham. Nggak paham, saya nggak ngerti. Mungkin kan kalau tidak salah selama ini saya berkomunikasi masalah anak-anak itu saya melalui salah satu susternya dia ya. Saya nggak tahu siapa namanya. Itu kadang dia telepon saya. Ya paling saya nanya anaknya melalui dia. Lain-lain saya nggak terlalu dalam ya menjangkau karena bagi saya itu adalah persoalan pribadi dari kita. Bang, kan kemarin sempat dilarikan ke rumah sakit RS Polri ya, Nah, Bang? itu salah ya. Bukan? Nah, dia nggak sakit, dia cuma check up. Check up. Dia punya belakang di foto. Masih mengeluhkan, Bang? Nggak tahu saya, itu kan di foto kemarin. Atas saran dari dokter yang ada di sana, supaya ada kepastian di foto. Nanti mungkin fotonya nanti dikasihkan dokter, nggak tahu apakah dokter nanti di sini. Apa yang jelas itu ada supaya ada foto terbaru lah istilahnya. Kan dia cerita nih pernah dioperasi segala macam. Ini kapan? Oh kalau sudah agak sekian tahun coba difoto lagi supaya ada pergeseran atau apa itu biar ada yang update lah yang terbaru. Lain-lain nggak ada sakit apa-apa. Ada lagi sebelum saya balik? Fadil dilimpahkan ada tanggapan dari teknisi semua. Oh dia saya belum membahas itu karena tadi kita membahas masalah ini. Ya nanti kalau santai saya coba akan tanya. Oke. Ya. Oke, ini kan panitia mau akan melawan Fadil dengan RG sendiri, mungkin seperti apa sih persiapan mental Niki mungkin bisa? Ya nanti kalau saya ketemu lagi. Saya tadi nggak bahas yang lain-lain kok. Gampang lah itu urusan begitu-begitu nggak perlu didiskusikan. Kita udah terbiasa ya sebagai seorang advokat dan mungkin teman-teman advokat yang lain memang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang terkait dengan proses hukum. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Artinya tadi sempat ada cerita keluhan kembali nggak, Bang? Niki terkait apa? Lehernya itu. Dan itu cuma difoto untuk memastikan adakah sesuatu yang berbeda atau apa. Ya. Oke. Pak, kemarin ada salah satu PH yang menawarkan diri untuk siap membela Nikita, gimana tanggapan apa? Saya nggak paham.